Wadas masih panas. Merangseknya ribuan aparat kepolisian ke Desa Wadas Bener, Kabupaten Purworejo, memicu perlawanan yang sengit dari warga desa itu. Maklum, 10 bulan yang lalu kejadian serupa pernah terjadi, bahkan sempat terjadi bentrokan fisik. Ada polisi yang kepalanya berdarah, ada juga warga desa yang ditangkap polisi. Tragedi ini ternyata tidak menjadi perhatian serius bagi Ganjar Pranowo sebagai penguasa wilayah Jawa Tengah. Ganjar terkesan meremehkan kasus Wadas, padahal sejak 5 tahun yang lalu, masyarakat desa itu terbelah menjadi dua kubu, antara yang pro penambangan dan yang kontra. Mereka terus bertikai dan perang dingin, dampak dari pembiaran masalah yang berlarut-larut. Ada bapak memusuhi anak, ada orang meninggal tak mau takziah, bahkan anak-anak sekolah tertular oleh sikap orang tua mereka. Inilah ongkos yang sangat mahal yang harus dibayar masyarakat desa Wadas yang tadinya guyup rukun, damai, solider, gotong royong, dan penuh kasih sayang. Hari ini yang ada hanyalah kecurigaan, intimidasi, dan saling terkam. Apa sesungguhnya yang terjadi di desa Wadas? Berikut wawancara khusus Forum News Network dengan Koordinator Mata Dewa Gus Evul. Hanya ada di Jejak Widodo Channel. Isu yang kemudian muncul seperti Demokrat ada di balik itu dan Hasto ada di balik itu benar nggak sih, Bos? Nggak ada lah, nggak ada. Orang hanya membuat analisis yang semu kalau itu, karena faktualnya tidak ada. Sampai hari ini dari tahun 2016 ini Bupati Purworejo kan tidak terlalu antusias, tidak terlalu seakan cuek dalam hal ini kan gitu. Kurang, seakan-akan tidak bertanggung jawab sama sekali, meskipun warganya ricuh gitu. Oh ya, terkesan lepas tangan ya. Mungkin mereka menganggap ini wewenang provinsi. Ya iyalah, ini warganya kok, ini wilayah kerjanya. Sesungguhnya secara ekonomi tingkat ininya di atas standar atau di bawah sih, Gus? Kalau di Kecamatan Bener ini, Desa Wadas ini termasuk kategori medium lah, ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah, tidak atas, tidak bawah. Pendapatan per kapitanya lumayan bagus. Karena masyarakat petani, cuma petaninya bukan petani produktif. Yang pergi ke luar kota gitu banyak nggak? Banyak ya, karena memang itu tadi, karena pertaniannya bukan pertanian produktif, maka banyak orang merantau. Oke. Jadi sumber utama pertanian apa di Wadas itu? Sumber pertanian di Wadas ya kebun. Jadi buah-buahan yang sifatnya panen semusim. Musiman ya? Ya, musiman. Buah apa misalnya? Ya, ada vanili, ada kemukus, kencur, jahe. Itu kalau yang di bawah. Kalau yang di atas ada rambutan, ada durian. Oke. Duku. Ya kayak itulah, buah-buah biasa itu, Bos, buah yang semusim. Siap. Infrastruktur jalan menuju desa itu bagus nggak, Gus? Masih sangat terbatas. Sampai ke pertengahan aspal kabupaten, setelah itu konblok, jalan desa. Kalau dilewati mobil ya cukup, cuma nanti kalau berpapasan kita agak sulit. Berarti agak minim infrastrukturnya ya, masih ya, karena lokasinya di pegunungan, agak tinggi gitu. Ya. Oke, baik. Yang menolak dan yang menyetujui itu jumlahnya imbang atau lebih banyak yang setuju, Gus? Di sini perlu kita petakan. Yang pertama, pemilik lahan yang akan ditambang. Pemilik lahan ada dua, pemilik lahan yang menolak dan pemilik lahan yang setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, warga bukan pemilik lahan. Ya. Nah, kalau pemilik lahan dari 600, kalau tidak salah 614 bidang, sudah terukur kemarin 346. Ya. Jadi sudah 50-50, sudah separuh.
Nah, sebagian besar yang menolak itu adalah warga, tapi bukan pemilik lahan. Tapi warga desa situ. Iya. Oh, artinya mereka hanya punya punya tanah yang ditempatin aja, nggak punya kebun, nggak punya lahan yang ditambang gitu ya? Oke. Ya. Yang akan ditambang itu 150 hektar, itu kalau tidak salah 614 bidang tanah. Oke. Yang sudah diukur karena dinyatakan setuju kemarin 345. Oke. Jadi yang menolak separuh kurang. Oke. Yang menolak ini alasannya apa? Itu kan lahan nggak produktif ya? Ya, karena sumbatan komunikasi, sumbatan informasi dari awal yang tidak pas menyebabkan pergolakan. Kalau kalian boleh berpendapat, hukum seperti hukum alam itu ada sebab dan akibat. Ya. Ada kecelakaan, pasti ada unsur, ada faktornya. Remnya tidak berfungsi, melanggar marka atau apa, kan begitu. Ini pun demikian. Jadi dulu awalnya sosialisasinya, komunikasinya, informasinya kurang tepat, kurang akurat, sehingga menyebabkan pergolakan. Ya. Dalam proyek itu sesungguhnya yang paling bertanggung jawab terhadap wilayah Wadas itu siapa? Proyek ini adalah proyek strategis nasional. Ya. Bendung Bener ini dibiayai oleh anggaran APBN. Cuma secara struktur birokrasi dan institusi, penetapan lokasi pembebasan lahan itu ditetapkan melalui SK Gubernur. Ya. 509 itu ya. Ya, maka kontrol kerja dari semua lini institusi dan lembaga itu tentu pemilik SK. Ya. Artinya aransemen kinerja ini kan tentu pemilik SK, karena pemilik SK yang bertanggung jawab. Kan seperti itu, Pak. Harusnya ada tim khusus yang terjun ke wilayah Wadas yang bekerja sejak awal sampai akhir mengawal semuanya ya, termasuk komunikasi, kehumasan dan lain sebagainya. Sudah. Oh, sudah. Dibentuklah P2T, Pejabat Pengadaan Tanah. Itu terdiri dari beberapa institusi terkait, mulai dari BPWSO selaku penanggung jawab teknis proyek Bendung Bener, yaitu Balai Besar Wilayah Serayu Opak. Ya. Ada BPN, ada Pemda mulai diketuai oleh Sekda, kemudian anggotanya ada camat, ada kepala desa. Mereka ini dibentuk dalam rangka untuk membuat strategi, membuat mekanisme cara pengadaan tanah. Maka saya diwawancara oleh banyak pihak pun saya mengatakan bahwa yang membuat rekom, apa mekanisme seperti apa yang akan ditempuh, itu tentu rekomnya dari P2T. Ya. Nah, di tahun 2021, awal 2001 terjadi bentrok yang pertama. Geger itu Wadas yang pertama. Dengan polisi juga? Iya, karena akan dilakukan sosialisasi pembebasan lahan, karena desa Wadas itu diblokir oleh penolak. Setiap orang luar tidak boleh masuk, apalagi aparat, apalagi petugas, apalagi pejabat yang terkait tambang itu tidak bisa masuk. Maka P2T dalam hal ini BPWSO dan BPN meminta bantuan aparat. Bahkan 500 terjadi geger, ricuh, bahkan waktu itu lebih parah daripada sekarang. Wow, oh ya? Karena panjenengan bisa searching di YouTube geger Wadas 2021 itu polisi sempat dilempari batu, ada yang kepalanya bocor berdarah, ada yang pelipisnya berdarah, ada yang kakinya itu betul-betul parah.
karena memang melawan. Ada yang ditahan nggak waktu itu warga? Ada. Diproses atau dilepas? Dilepas kembali. Oke, baik. Dilepas kembali. Nah, setelah itu 4 April 2001, setelah kejadian itu Pak Ganjar memanggil beberapa pihak. Warga Wadas, ada Pak Kepala Desa, ada Pak Camat, termasuk saya ada di dalamnya waktu itu. Oke, jenengan sebagai ulama apa sebagai apa? Kebetulan waktu itu saya menjadi koordinator masyarakat terdampak Desa Wadas. Oh, Mata Dewa itu ya? Ya. Oke. Ya, jadi waktu itu kami ikut dipanggil dan saat itu pula Pak Ganjar mengatakan dalam 1-2 minggu akan berkunjung ke Wadas melakukan dialog dengan para pihak baik yang pro maupun yang kontra. Sebentar, ini warga Wadas datang ke Semarang berarti ya? Bukan Pak Ganjar datang ke Wadas? Perwakilan ini pasca bentrok ya, pasca bentrok. Ya. Pasca bentrok pertama. Sehingga Pak Ganjar meminta input informasi bahan kajian dari kita. Nah, beliau mengatakan akan segera turun ke Wadas, namun kita tunggu-tunggu beliau tidak datang. Tidak datang. Baru 10 bulan kemudian beliau datang ke Wadas setelah Wadas geger mengguncang dunia ini. Oh, datang itu setelah kejadian rame itu berarti ya? Kalau nggak rame juga belum tentu datang berarti Ganjar? Ini yang harus jujur saya katakan. Maka banyak pihak mengatakan saya menyerang Mas Ganjar. Bukan, saya coba mendudukkan persoalan secara proporsional. Ya. Seandainya waktu itu Mas Ganjar setelah pasca kericuhan yang pertama segera turun ke Wadas, bisa jadi kejadiannya tidak seperti ini. Jadi Gus Mujib melihat ada seakan Ganjar ini meremehkan kasus Wadas ya, padahal tahun lalu itu kejadiannya lebih parah daripada yang sekarang ini. Betul ya, mohon maaf apabila pernyataan saya menyakitkan oleh beberapa pihak karena dianggap bukan soal menyerang. Ini apa yang saya katakan ini adalah fakta yang harus kita terima bersama. Ya. Kondisi Wadas seperti apa sih Gus, digambarkan pertikaian antar warga, antara yang setuju ada dengan yang kontra, itu seperti apa, suasana batinnya seperti apa di desa itu? Masa di desa yang terpencil jauh di pegunungan bisa seheboh ini ya? Seperti apa, coba gambarkan Gus? Perlu saya sampaikan bahwa dulu sebelum ada rencana penambangan ini, masyarakat Wadas itu adalah masyarakat yang agamis, religius, berbudaya, menjunjung tinggi adat Jawa, humanis, penuh bersatu padu, gotong royong, satu sama lain begitu kompak. Dengan siapapun mereka sangat ramah dan terbuka. Mungkin kalau panjenengan berkunjung dulu ke sana, orang Wadas itu siapapun yang ditemui di jalan itu pasti mengatakan, silakan mampir Pak, monggo pinara, monggo pinara, monggo pinara. Itu masyarakat Wadas seperti itu, ramah banget. Mereka juga menjunjung tinggi nilai agama, religius. Nah, pasca ada perencanaan tambang, kemudian ada pro dan kontra ini, menjadikan struktur sosial Wadas sangat rusak. Bahkan struktur sosial Wadas dikatakan parah. Saya bisa mengatakan parah karena sampai menantu dan mertua tidak kenal, saling bermusuhan, kakak dan adik bermusuhan, anak dan orang tua bermusuhan. Bahkan kalau ada yang pro hajatan, yang nolak tidak datang.
tidak ada yang mau membuatkan liang kubur. Masya Allah. Anaknya datang, ibunya tidak datang karena perbedaan pro dan kontra ini yang menjadikan keprihatinan kita semua. Gesekan ini luar biasa. Gesekan ini luar biasa, bahkan gesekan sosial ini sudah terwariskan oleh anak-anak. Waduh. Di sekolah, anak pro dan kontra tidak saling tegur sapa. Di sekolahan, anak kontra saling mengerjain dengan yang pro. Ini kan masalah besar, lebih besar dari sekedar pembangunan bendung, lebih besar dari sekedar pencitraan politik, lebih besar dari segala-galanya. Ini yang kami minta kepada semua pihak untuk mengevaluasi dan ayo peduli bersama-sama gitu. Sebetulnya apa Gus yang menyebabkan kebencian itu mendarah daging di kedua belah pihak antara yang pro dan kontra? Ini mestinya nggak terjadi, ini ongkos yang mahal sekali nih sebetulnya nih Gus. Ya kita harus memahami karena dari 2016 sampai tahun 2000 sampai sekarang itu kurun waktu yang lama. Pergesekan ini semakin lama semakin menggumpal, semakin menguat dan semakin besar. Karena apa? Ibarat api, tidak ada pihak yang kemudian segera memadamkan. Paling-paling hanya mengipasi apinya agar tidak merembet kemana-mana. Tapi kan sumber apinya tidak dicari. Oke. Kalau waktu 4 tahun ini pemerintah memperhatikan betul kondisi Wadas, tentu tidak berakhir seperti kemarin. Ada pendekatan dialogis, ada pendekatan personal, pendekatan sosial secara masif. Saya yakinnya orang desa itu gampang nggak, apalagi orang Jawa, nek di bangku itu selesai kok. Iya. Gus, sebetulnya penolakan ini disebabkan oleh apa sih? Harga tidak cocok atau memang punya keyakinan bahwa tanahnya tidak boleh diobrak-abrik gitu, seperti halnya keyakinan orang Bali yang waktu itu juga ada gunung yang mau dibikin geotermal tapi ditolak, tapi kan mereka berkaitan dengan adat dan budaya. Apakah di Wadas ini ada penyebab itu atau ganti rugi yang kurang tinggi atau gimana? Oh, itu kalau bicara soal penolakan apa faktornya itu beragam dan sangat multi kompleks, Mas. Multi kompleks. Tapi kalau kita bicara bahwa ini program pemerintah, pasti pemerintah akan membuat tim. Pertama, tim kajian kenapa menetapkan Wadas sebagai area pengambilan material. Kemudian mekanisme cara untuk bagaimana membuat masyarakat setuju lahannya diambil, kan begitu. Saya mengatakan, perlu saya sampaikan bahwa Wadas dengan bendung bener ini jaraknya 12 kilo. Jauh juga ya? Jauh, 12 kilo. Dan desa Wadas tidak masuk area bendung. Bukan maindah, bukan yang tergenang, bukan area parkir, bukan akses road, bukan. Ya. Bukan. Ini 12 kilo. Wadas itu hanya diambil material batu andesitnya untuk pembangunan bendung. Nah, di Purworejo itu struktur batu yang dibutuhkan bendung ya adanya hanya di Wadas. Karena bendung dengan ketinggian 158 meter, tertinggi kedua se-Asia, itu butuh batu material andesit bersifat khusus dan itu memang hanya ada di Wadas. Cuman secara regulasi ini perlu kami sampaikan agar persoalan ini menjadi terang benderang. Pertama, karena Wadas berjarak 12 kilo dari bendung bener, mestinya regulasinya terpisah. Terpisah. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Di SK Gubernur itu Wadas masuk dalam pembebasan lahan bendung bener.
Di mana-mana, Dipaksakan di itu. nah, di mana-mana, di Bandara Nia, jalan tol, di mana-mana itu kebutuhan material itu disuplai melalui pihak kedua biasanya. Ini saya tidak ada tendensi apa-apa, hanya kita Meluruskan. mengurai masalah dari sisi regulasi, dari sisi regulasi. Nah, setahu saya dulu Wadas ini akan diambil batu materialnya saja. Pasca ditambang, hak milik tanah dikembalikan kepada warga. Setahu saya. Janji awal Tapi begitu. Ya, enggak. Setahu saya dulu seperti itu. Tapi ternyata Wadas ini lahannya dibeli pemerintah. Dibebaskan. Nah, logikanya, kalau Wadas ini hanya diambil batunya saja, mengapa harus dibeli dengan tanahnya? Secara ekonomis tentu pemerintah akan lebih besar mengeluarkan anggaran karena harus membebaskan hak kepemilikan tanah. Tapi kalau cuma beli batunya saja, anggaran kan akan ada penghematan, Mas. Iya. Yang kedua, regulasi. Setahu saya, saya ini orang desa, Mas, sekolah aja enggak. Nah, regulasi tambang dengan regulasi bendung itu kan berbeda. Betul. Nah, ini yang harus diurai sebenarnya, harus dipertajam. Ada apa? Berarti betul kata anggota DPR bahwa Ganjar telah memanipulasi hukum berkaitan dengan pengadaan batu andesit untuk bendungan. Karena dua hal yang berbeda. Kalau bendungan itu proyek strategis nasional PSN, sementara Wadas itu Ganjar mengeluarkan SK IPL. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya juga berdiskusi. Saya mencari informasi, artinya saya minta saran, pendapat. Nah, saya kan punya teman tetangga itu pengusaha besar tambang. Namanya Pak Azumi Latif itu paham betul regulasi tambang itu. Dan memang ini ada kekeliruan. SK gubernur bisa berpotensi digugat itu berarti, Gus. Ya, karena saya tidak memahami hukum ya, saya kurang paham. Cuma itu faktanya seperti itu. Oke, sekarang apa, Gus? Yang bisa dilakukan untuk menyatukan kembali warga Wadas menjadi satu kekuatan yang kuat gitu. Masih mungkin nggak itu? Ya, mungkin atau tidak, kita harus seluruh komponen, seluruh instrumen yang terkait dengan bendung bener ini mau tidak mau harus fokus ke Wadas untuk mengembalikan struktur sosial yang sudah porak-poranda ini. Karena moralitas masyarakat yang sudah seperti ini, yang sudah rusak ini, tentu nilainya lebih besar dari sekedar pembangunan, Mas, menurut saya. Apalah artinya membangun jika moralitas dan sosialnya rusak? Toh nanti bangunan tersebut juga akan dirusak. Ya, kalau disebut ada orang luar yang memberi kontribusi terhadap kerusuhan di Wadas, sejauh mana itu bisa dikonfirmasi? Saya bertanggung jawab dalam hal ini, pendapat saya mengatakan ya. Siapa mereka? Nah, sejak 2016 Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan andesit, maka banyak pihak masuk ke Wadas. Ada aktivis lingkungan hidup, ada LBH, banyak teman-teman mereka tiap hari di Wadas mengedukasi, memberikan doktrin bahwa jangan mau ditambang karena penambangan itu akan merusak lingkungan. Penambangan itu tidak memberi manfaat kepada pemilik lahan, kepada warga dan lain sebagainya, sehingga yang terpatri di otak dan pemikiran warga yang menolak ini semakin lama semakin menggumpal, tidak terbuka dan pokoknya sulit diajak bicara. Yang penting menolak. Ya, ini yang perlu dipahami. Sehingga untuk mengurai itu, maka para aktivis ini harus disterilkan dulu dari Wadas.
Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Oke. Mereka punya hak untuk mengedukasi warga dengan dalih dan dalil macam-macam. Tapi ketika Wadas menjadi seperti ini, paling tidak mereka juga harus menyadari bahwa keberadaan mereka selama ini memberi hasilnya menjadi madorot, menjadi kerusakan. Tapi karena rusaknya sosial Wadas itu tak sebanding dengan rusaknya alam atau lingkungan. Mereka membuat satu analisis bahwa kalau ditambang mereka mengatakan bahwa alam desa Wadas akan rusak, lingkungan desa Wadas akan rusak kalau ditambang. ya. Namun dari edukasi dan doktrinisasi itu menjadikan Wadas rusak sebelum ditambang, dipahami dan menjadikan perhatian oleh semua pihak. Kalau ada 7 mata air yang bakal mati, kemudian ada sumber-sumber penghasilan lain yang bakal mati juga, yang tidak bisa dinikmati masyarakat Wadas. Apakah itu benar, Gus? Kalaupun toh benar, alasan itu tidak terlalu mendasar menurut saya. Oke. Toh penambangan ini melalui kajian teknis. Jika memang ada 7 mata air yang nanti akan masuk di area pertambangan, toh pemerintah juga sudah menyiapkan dari mana warga akan mendapat pasokan air, teknologinya seperti apa. Kepentingan itu kan sebenarnya bisa dibicarakan. Total KK di Desa Wadas ada berapa, Gus? Kepala keluarga? Saya kurang memahami. Sekitar 500-an ya kalau nggak salah. 500, terus jumlah jiwanya 1.400 jiwa, kira-kira seperti itu ya, Gus? Sekitar itu ya. Oke. Ya. Nah, terus ganti rugi yang terakhir disepakati berapa per meternya, Gus? Ini belum ada kesepakatan. Lah yang sidang di pengadilan sampai di kasasi MA itu apa itu, Gus? Ini kasus berbeda, sama-sama lahan untuk bendung bener tapi beda desa. Oke, baik. Oke. Ini belum ada kesepakatan soal harga ya di bantuan andesit ini ya? Sudah, kalau andesit ini belum, karena kemarin baru pengukuran. Setelah pengukuran, mekanisme selanjutnya adalah penyampaian hasil apresial, kan seperti itu. Nanti akan disampaikan dari tim apresial bahwa tanah di Wadas harganya sekian. Apakah masyarakat setuju atau tidak itu nanti masih agak lama kalau ini. Oh, jadi kemarin itu BPN dan teman-temannya itu baru mau mengukur untuk kepentingan appraisal. Betul. Oke. Terakhir, Gus, sarannya apa nih, Gus, untuk masyarakat Wadas dan untuk kelangsungan proyek ini? Apakah dihentikan atau dilangsungkan atau gimana, Gus? Pak, terima kasih. Saya sebagai pribadi atau mewakili sebagian besar masyarakat, benar Purworejo dan mungkin Indonesia itu meminta kepada Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi-institusi yang membawahi proyek bendung bener ini, karena kami berpendapat bahwa kinerja mereka yang menyebabkan Wadas menjadi seperti ini. Ya. Ini yang pertama. Jadi harus dievaluasi secara total. Karena kinerja mereka itu menyebabkan Wadas menjadi rusak parah struktur sosialnya. Yang kedua, kami mohon juga kepada Pak Presiden untuk segera membuat tim khusus dalam rangka mengembalikan struktur sosial masyarakat Wadas agar kembali guyup rukun, kembali bersatu,
menjadi masyarakat yang adem ayem, religius, dan humanis. Karena apalah artinya bendung bener dibuat, dibangun, akan tapi satu sisi sosial dan moral masyarakatnya rusak. Dan kepada semua pihak, saya memohon untuk mengendalikan diri, tidak ikut memperkeruh suasana dengan membuat pernyataan-pernyataan atau isu-isu yang menjadikan persoalan ini semakin bias dan semakin ruwet. Itu saja harapan saya dan juga harapan masyarakat. Siap.